Assalamualaikum, nama saya Fajriya dari Corporate Communication Pertamina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera dan salam sehat kepada Bapak dan Ibu sekalian. Saya Arya Dwi Paramita dari fungsi CSR SMAP Management PT Pertamina Persero. Saya Iwan Yuda Wibawa, posisi Region Manager Corporate Sales 3, Marketing Operation Jawa bagian Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Budi Cahyono. Saat ini saya bekerja di Pertamina Retail di fungsi supply chain, dan jabatan saya adalah sebagai supervisor distribusi untuk unit bisnis yang di PT Pertamina Retail. Ada beberapa kali pertemuan, ya, baik itu di kantor maupun di luar kantor atau di public area dengan pihak lain. Namun demikian sampai pada sekitar pertengahan Oktober 2020, saya dinyatakan positif COVID-19. Dan saya justru tertular dari klaster keluarga. Saya terpapar COVID setelah melaksanakan tes swab tanggal 2 Desember, kemudian hari Jumatnya tanggal 3 Desember saya diinformasikan positif. Terpaparnya saya adalah pada saat mungkin diidentifikasi oleh pihak dokter adalah setelah selesai melakukan kegiatan di suatu wilayah, sehingga saya dikatakan positif. Panas, ya, atau demam tinggi itu berlangsung selama 2 hari, kemudian batuk, badan terasa pegelinung, ya, pegel, sehingga untuk berjalan pun sepertinya sakit. Awalnya persis seperti flu biasa, ya, mungkin ini juga yang membuat saya agak tidak terlalu terpikirkan gitu, atau bahasa kerennya itu greges-greges lah gitu. Sampai saya merasakan demam di atas 38,5 derajat gitu ya, dan mendekati 39, tapi saya tetap cuma minum obat flu, vitamin C, dan tidur yang cukup. 3 hari setelah itu kondisi saya menurun. Jadi titik kulminasi itu dari saya mengetahui itu kurang lebih sekitar hari ke-8. Itu saya sudah mulai sesak napas dan tingkat serapan oksigen rendah. Nah, kemudian saya dibawa ke ICU kurang lebih 8 hari di sana. Luar biasa sakitnya. Jadi yang namanya COVID ini jangan sampai lah kita merasakan, karena paru-paru itu seperti tidak bisa menyerap oksigen. Seperti batuk, pilek, sesak napas, dan yang utama adalah mental yang jatuh pada saat itu. Karena 2 hari sesudah saya dirawat di isolasi mandiri di Rumah Sakit IAC Simpruk, istri dan kedua anak saya menyusul untuk dirawat. Menurut saya COVID ini menyerang 2 aspek, yaitu dari sisi fisik dan psikis. Kalau fisik tentunya teman-teman para dokter, tenaga medis menanganinya dengan pendekatan medis, dan itu keahlian beliau-beliau semua. Tapi kalau dari sisi psikis ini yang harus kita sendiri yang melawan. Pada saat kita memang kena ujian ini, jangan lupa untuk tetap semangat. Yang memotivasi saya salah satunya adalah keluarga. Jadi saya harus sembuh, saya harus kembali ke keluarga. Itu juga salah satu motivasi kuat saya untuk sembuh. Jalani semua proses perawatan yang mungkin sangat menyakitkan, tapi percayalah, kalau kita semangat, kita akan sembuh. Keluarga saya yang ikut terpapar, dan saya harus meninggalkan kedua anak saya lagi yang masih kecil, sehingga secara mental saya pribadi jatuh. Nah, pada saat perawatan COVID-19, perawatan di ruang isolasi di rumah sakit itu, saya benar-benar down, mental saya. Untuk dengan konsisten, ya, dan juga benar-benar waspada dengan pemaparan dari COVID-19 ini. 3M itu harus terus
remind ya dan dilaksanakan. Jangan takut untuk bisa menegur lingkungan ya apabila memang ada yang perlu diingatkan. Sekali lagi saya berpesan untuk bisa menjalankan protokol kesehatan dengan baik. Jangan terlalu pede bahwa diri kita itu sudah menjalankan 3M dan juga sudah memiliki tubuh yang mungkin sehat. Ya. Kita tidak pernah tahu virus akan berada di mana dan kemudian kapan kita terpapar. Untuk tetap berhati-hati dan patuh pada protokol kesehatan dan menjaga imunitas. Intinya adalah jangan sampai sakit. Kalau kesehatan itu memang harus dijaga dan itu adalah yang utama. Jalankan protokol kesehatan, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menggunakan masker. Dan yang kedua adalah kejujuran. Kejujuran bahwa pada saat kita merasa badan kita sudah kurang enak, ya kita jangan paksakan diri gitu. Segera aja periksa kesehatan kita ke dokter, minum vitamin dan obat, dan jangan lupa makan dan minum yang teratur juga, dan juga istirahat yang cukup. Jadi intinya adalah teman-teman harus bisa menjalankan ini untuk secara disiplin gitu. Karena apa? Karena memang kesehatan kita itu juga memberikan kesehatan bagi lingkungan kita. Nggak usah malu kalau memang harus pakai sarung tangan, karena ini salah satu juga yang mencegah, karena sentuhan itu juga efeknya sangat besar. Maka patuhilah protokol COVID supaya kita semua terhindar. Tetap jaga protokol kesehatan, jaga imunitas diri, berpikir positif, terapkan 3M, jaga jarak. Untuk sementara tahan dulu berpergian. Berjemur harus lebih sering, nggak usah malu kita buka baju, karena ini salah satu pencegahan yang paling efektif. Tetap semangat bahwa kita semua bisa, kita mampu dan menyelesaikan penyakit yang ada dalam diri kita. Mindset positif itu perlu, bangun mental yang baik, lakukan kegiatan yang bergerak baik sifatnya fisik ataupun pikiran. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh tenaga medis, dokter, suster, dan pihak-pihak yang telah membantu merawat dan juga melakukan upaya untuk penyembuhan saya dan keluarga, seluruh tenaga medis maupun non-medis dari Rumah Sakit RSPP, dan juga seluruh manajemen Pertamina yang telah membantu kami ya dalam melewati masa-masa sulit ketika terpapar COVID-19. Tetap semangat, tetap jaga protokol kesehatan. Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada para dokter dan tenaga kesehatan di RSPP yang telah membantu proses pengobatan saya dan keluarga. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu Direksi Manajemen dan semua sahabat di Pertamedika. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan balasan kebaikan yang berlipat ganda serta memberikan limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada Bapak Ibu semua. Semoga kita semua dalam kondisi sehat dan bahagia selalu. Semoga Bapak Ibu sekalian, tim tenaga kesehatan semua diberi kesehatan, lindungan dari Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih banyak telah merawat kami seluruh pasien COVID di rumah sakit tersebut, sehingga kami bisa tetap pulih, memberikan situasi yang nyaman, sehingga kita tetap bisa menyelesaikan masa pemulihan yang tidak terlalu lama.